Bayangkan jika hidup Anda hancur 3 kali di lubang yang sama. Namun kali ini Anda memutuskan untuk membongkar semua rahasia gelap di depan hakim. Suasana ruang sidang mendadak mencekam saat Amar Zoni dengan suara bergetar dan air mata yang tumpah berteriak meminta perlindungan karena merasa nyawanya terancam. Bukan sekedar pengakuan pecandu biasa, aktor ini membocorkan tekanan rahasia dan jaringan yang menjeratnya, hingga ia tak punya pilihan selain menjual semua informasi demi keselamatan diri dan masa depan anak-anaknya. Apakah ini murni penyesalan atau taktik terakhir untuk lolos dari jeruji besi yang dingin? Langkah kaki Amar Zoni saat memasuki ruang sidang terasa begitu berat, seolah setiap jengkal lantai membawa beban dosa yang tak terhingga. Mengenakan pakaian rapi yang kontras dengan guratan lelah di wajahnya, ia duduk di kursi pesakitan dengan tatapan yang kosong, namun penuh kecemasan. Ruang sidang yang biasanya kaku, kini berubah menjadi panggung drama kehidupan yang sangat nyata bagi sang aktor. Suara bising kamera wartawan dan bisikan pengunjung seakan menjadi musik latar yang mencekam sebelum ia mulai membuka suara. Amar menyadari bahwa hari ini bukan sekedar tentang urusan administrasi hukum, melainkan tentang pertaruhan harga diri yang telah hancur berkeping-keping. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki demi sebuah kejujuran. Tanpa basa-basi yang berbelit, Amar Zoni mulai menguraikan tabir gelap yang selama ini menutupi kasusnya dengan nada bicara yang bergetar hebat. Ia tidak lagi mencari alasan atau bersembunyi di balik pembelaan yang klise, melainkan memilih untuk membongkar segala fakta pahit yang ia alami. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti ledakan kecil yang mengejutkan semua orang yang hadir di ruang sidang pagi itu. Ia memaparkan bagaimana lingkaran setan narkotika kembali menjeratnya saat ia berada di titik nadir kehancuran mental yang paling dalam. Kejujuran ini bukan tanpa risiko, namun Amar merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk membasuh jimanya yang telah lama kotor. Ia menceritakan setiap detail pertemuan dan keputusan keliru yang akhirnya membawanya kembali ke balik jeruji besi. Pernyataan yang paling menggetarkan suasana adalah ketika Amar secara terbuka memohon perlindungan kepada negara melalui majelis hakim. Ada siratan ketakutan yang nyata dalam matanya saat ia mengisyaratkan adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu di luar sana. Ia merasa nyawanya dan masa depannya terancam jika ia tidak mendapatkan jaminan keamanan setelah membongkar jaringan yang menjeratnya. Amar tidak ingin hanya menjadi tumbal dari sistem yang rusak, melainkan ingin menjadi saksi yang dilindungi untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar. Permohonan ini mendadak mengubah suasana sidang menjadi lebih tegang dan penuh tanda-tanda besar mengenai siapa sosok di balik layar tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya butuh perlindungan hukum untuk bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Suasana ruang sidang mendadak berubah menjadi sangat haru ketika Amar mulai menyinggung soal kerinduan yang mendalam kepada anak-anaknya. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh membasahi pipinya saat ia membayangkan wajah polos buah hatinya yang kini harus tumbuh tanpa kehadirannya. Ia mengakui dengan suara terisak bahwa kegagalannya melawan ketergantungan telah merampas hak anak-anaknya untuk memiliki sosok ayah yang membanggakan. Rasa bersalah itu tampak begitu menyiksa batinnya, lebih menyakitkan daripada dinginnya sel penjara yang ia huni setiap malam. Amar merasa telah mengkhianati janji suci yang pernah ia ucapkan sebagai orang tua, dan penyesalan itu kini menjadi duri yang terus menusuk jantungnya. Ia hanya ingin sembuh agar suatu saat nanti bisa memeluk anak-anaknya tanpa rasa malu dan noda. Dengan penuh kerendahan hati, Amar menegaskan kepada hakim bahwa dirinya adalah seorang pria yang sakit dan butuh disembuhkan, bukan penjahat. Ia memohon agar majelis hakim melihatnya sebagai korban dari adiksi yang telah merusak sistem saraf dan logika berpikirnya selama bertahun-tahun. Baginya, hukuman penjara tanpa adanya proses rehabilitasi yang intensif hanya akan menjadi siklus tanpa akhir yang tidak menyelesaikan akar masalah. Ia memaparkan betapa sulitnya berperang melawan keinginan diri sendiri ketika zat kimia telah mengambil alih kendali atas kesadarannya sebagai manusia. Amar ingin mendapatkan perawatan medis yang layak agar ia bisa kembali menjadi individu yang fungsional dan berguna bagi masyarakat. Permintaan rehabilitasi ini menjadi poin sentral dalam pembelaannya hari ini di depan hukum yang berlaku. Amar juga membongkar sisi kelam dari industri hiburan yang penuh dengan tekanan mental dan ekspektasi tinggi yang sangat melelahkan. Ia bercerita tentang bagaimana depresi dan rasa kesepian seringkali menghampirinya di tengah keramaian lampu sorot dan tepuk tangan penggemar. Tekanan untuk selalu tampil sempurna di depan publik ternyata menjadi pemicu utama yang membuatnya mencari pelarian instan melalui barang haram tersebut.
Ia merasa terjebak dalam topeng kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri, sementara di dalamnya ia merasa hancur dan tidak berdaya menghadapi realita. Pengakuan ini memberikan perspektif baru bagi masyarakat bahwa kehidupan artis tidak selalu seindah apa yang terlihat di layar kaca. Amar mengakui bahwa ia telah kehilangan arah dan identitas dirinya karena terlalu lama hidup dalam kepalsuan. Dalam aksi heroik yang cukup mengejutkan, Amar menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan membantu aparat kepolisian dalam membongkar jaringan. Ia berjanji akan memberikan informasi yang ia ketahui agar tidak ada lagi rekan sejawat atau masyarakat umum yang terjatuh ke lubang yang sama. Langkah ini ia ambil sebagai bentuk penebusan dosa atas segala kekacauan yang telah ia perbuat selama ini kepada orang-orang tercinta. Amar menyadari bahwa berbicara jujur akan membuatnya memiliki banyak musuh, namun ia sudah tidak peduli lagi dengan keselamatan dirinya sendiri. Fokus utamanya sekarang adalah bagaimana caranya agar ia bisa berkontribusi dalam memberantas peredaran narkotika yang telah menghancurkan hidupnya. Komitmen ini menunjukkan adanya keinginan kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Rasa malu yang luar biasa terpancar dari wajah Amar saat ia menyebutkan betapa ia telah mengecewakan keluarga besar dan orang tuanya. Ia merasa telah mencoreng nama baik keluarga yang selama ini selalu mendukung dan memberinya kesempatan kedua untuk berubah. Pengkhianatan terhadap kepercayaan keluarga adalah beban terberat yang harus ia pikul selama menjalani masa tahanan yang sangat menyiksa ini. Amar menceritakan bagaimana ia merasa sangat hina saat harus bertemu dengan keluarga di ruang kunjungan dengan mengenakan baju tahanan. Ia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sang ayah dan seluruh kerabat yang telah lelah menghadapi kelakuannya yang terus berulang. Baginya, permintaan maaf ini mungkin tidak akan cukup menghapus luka, namun ia berharap keluarga masih mau menerimanya kembali suatu hari nanti. Ketegangan memuncak saat majelis hakim mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam untuk menguji konsistensi dari semua pengakuan Amar. Hakim ketua meminta penjelasan detail mengenai alasan mengapa ia tidak belajar dari 2 kesalahan masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran. Amar tampak terpojok, namun tetap berusaha tenang dan menjawab setiap pertanyaan dengan kejujuran yang apa adanya, tanpa rekayasa. Perdebatan hukum yang terjadi di ruang sidang tersebut menggambarkan betapa rumitnya posisi Amar yang sudah dianggap sebagai residivis narkoba. Namun, ia tetap bersikukuh bahwa kali ini motif dan situasinya sangat berbeda, di mana ia benar-benar merasa sudah mencapai titik nadir hidup. Proses tanya jawab ini berlangsung sangat dinamis dan menjadi penentu bagi hakim dalam mempertimbangkan vonis. Menjelang akhir persidangan, Amar Zoni menyampaikan pernyataan penutup yang sangat menyentuh hati tentang harapannya untuk masa depan yang baru. Ia menyadari bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan majelis hakim, namun ia tetap menggantungkan harapan pada keadilan yang mendidik. Amar ingin keluar dari masalah ini sebagai pemenang atas dirinya sendiri, bukan sebagai pecundang yang terus terjebak dalam kegelapan. Ia menutup kesaksiannya dengan janji untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang pernah merusak hidupnya. Sidang pun ditunda dengan meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir, sementara Amar dibawa kembali ke sel dengan secercah harapan. Dunia kini menanti apakah kejujuran yang ia bongkar hari ini akan berbuah manis atau justru menjadi bumerang baginya.